Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, khususon teman-teman semua yang sudah duduk bersama saya di majelis yang mulia ini, alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita semua dalam taqwa, sihah wal afiyah. Mudah-mudahan pertemuan bawa barakah sehingga kita selamat dunia sampai jannah. Amin Allahumma amin. Dan terima kasih waktu yang diberikan kepada AA sehingga saya bisa duduk bersama antum semua di sini. Meskipun beliau ada di sana, kita ada di sini, insya Allah jaringannya terhubung. Ya, wifi saja bisa menghubungkan antar handphone. Maka iman itu punya kekuatan untuk menghubungkan antara ruh manusia yang satu dengan ruh manusia yang lain. Baik yang berada di alam dunia saat ini maupun yang sudah pindah ke alam barzah sana, tidak putus hubungan ruh kita dengan saudara seiman. InsyaAllah dengan hubungan itu kita menjadi semakin baik kehidupan dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, jazakumullah khairan, saya dikasih tema bahas ayat kursi. Ya, bahas ayat kursi. Ya, mudah-mudahan barokah. Ayat kursi ini salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran yang disebutkan bahwasanya ayat kursi merupakan a'udham ayah, ayat yang paling agung. Kalau surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah, sementara ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Saya akan sampaikan beberapa hal terkait keutamaan ayat kursi. Kemudian nanti kita akan bahas apa saja hal-hal yang menarik, yang ajaib dari ayat kursi ini yang buat kita semangat untuk mengamalkannya. Karena tujuan dari belajar itu ada dua. Yang pertama, belajar untuk kita amalkan. Yang kedua, belajar untuk kita ajarkan. Kalau belum bisa mengamalkan, jangan sampai tidak mengajarkan. Kenapa? Karena mengajarkan ilmu bagian daripada mengamalkan ilmu itu sendiri. Sehingga kalau ada seseorang sudah bisa mengajarkan, niat pengen mengamalkan, tapi dia belum mampu, dia belum bisa, maka dia sudah mendapatkan pahala mengajarkan ilmu, karena mengajarkannya bagian daripada mengamalkan ilmu itu sendiri. Nah, kalau kita bisa dua-duanya, mengajarkan bisa, mengamalkan juga bisa, maka itulah tugasnya orang yang mencari ilmu dan punya ilmu sudah dilaksanakan dengan sempurna. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kedua-duanya. Amin Allahumma amin. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak ini kitab yang nilai kesahihannya setara dengan Sahih Bukhari. Ya, tetapi tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari hadisnya dalam kitab sahihnya karena belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari. Dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Suratul Baqarah fiha ayatun sayyidatu ayil Quran la tuqra'u fi baitin wa fihi syaitanun illa kharaja minhu ayatul kursi, rawahul Hakim. Kata Nabi Muhammad SAW, surat Al-Baqarah di dalamnya ada satu ayat. Di dalamnya ada satu ayat yang dia merupakan pemimpinnya semua ayat yang ada dalam Al-Quran.
Jadi ayat itu ada sayyidnya, ada pemimpinnya. Walaupun semua kalamullah ya, semua kalamullah, kalamullah semua mulia, kalamullah semua indah, namanya juga ucapannya Allah. Tapi Allah lewat lisan Nabi Muhammad SAW memberitahukan ada ayat-ayat yang sama Allah diberi keistimewaan. Yaitu untuk apa? Di antaranya untuk kita. Kalau kita nggak bisa 30 juz, nggak bisa 1 juz, ya minimal ada surat atau ayat yang bisa kita pegang. Ya, ada surat atau ayat yang bisa kita pegang, sehingga barakahnya Al-Quran itu bisa kita peroleh dengan sangat banyak. Seperti Yasin, qalbul Quran. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Semua itu diinformasikan, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang diucapkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wahyu yuha, wahyu yang diberikan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya di surat Al-Baqarah ada satu ayat yang ayat itu merupakan pemimpin semua ayat yang ada dalam Al-Quran. Manfaatnya apa? Di antaranya la tuqra'u fi baitin, tidaklah ayat itu dibacakan di satu rumah, wa fihi syaitanun, dan di rumah itu ada setan, illa kharaja minhu, melainkan setan akan pergi meninggalkan rumah tersebut. Ayatul Kursi, satu ayat itu adalah ayat kursi. Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi itu surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, kira-kira di rumah kita banyak setan enggak? Jangan-jangan kita udah ketempelan banyak setan ya. Setan dari luar kita bawa masuk ke rumah. Ya, setan dari entah bagian mana kita bawa masuk ke rumah. Pulang ini badan kita ketempelan banyak setan. Makanya biar setan-setan yang udah ikut ke rumah gak betah di rumah, jangan sampai setannya akhirnya betah, setannya senang ya, setannya nyaman, akhirnya setannya gak mau pergi. Nah, kalau setan itu gak mau pergi, setannya akan buat kita pergi. Karena setan kalau tinggal di satu tempat itu jadi panas, dia dari api. Makanya tinggal di rumah itu tidak merasakan nyaman di rumah. Sholat di rumah gak nyaman, ibadah di rumah gak nyaman, maunya pengennya keluar. Bukan keluar ibadah, keluar jalan-jalan, dia keluar katanya mau cuci mata, ya keluar katanya mau refreshing, ya keluar katanya mau A sampai Z, dibisikin oleh syaitan. Bukannya nggak boleh, orang mau refreshing silahkan, mau jalan-jalan silahkan, selama tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setan membuat dia tidak nyaman di rumah. Kalau di rumah berkelahi sama istrinya, di rumah bertengkar sama suaminya, di rumah marah-marah sama anaknya, di rumah hidupnya hanya mencaci memaki yang ada di dalam rumah. Pikirannya nggak tenang, pikirannya kalut, pikirannya penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Apa sebabnya? Ada setan di rumah. Nah, coba nanti dicek, penghuni rumah itu sering baca ayat kursi enggak itu? Nah, kita sering baca ayat kursi enggak? Kalau kita sering baca ayat kursi, insya Allah setannya pergi. Kenapa? Yang ngomong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah bicara, yang bicara Rasul Muhammad SAW, jangan dipertanyakan. Apalagi ada kalimat, masa sih? Apa iya? Mana mungkin? Jangan berkata seperti itu, bahaya untuk iman kita. Naudzubillah min dzalik. Baca ayat kursi, setan menyingkir. Bahkan Syekh Muhammad Mutabali Asy-Sya'rawi rahimahullah, beliau mengatakan ada riwayat yang menyebutkan bahkan kalau satu rumah di situ ada orang baca ayat kursi, setan nyingkir dari rumah itu, bahkan dari rumah tetangganya. Saking hebatnya ini ayat kursi. Kemudian dalam hadis yang lain, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Tabrani dengan sanad yang sahih. Ya, dengan sanad yang sahih. Man qara'a ayatul kursi, barang siapa membaca ayat kursi, dubura kulli salatin, setiap selesai salat 5 waktu, habis salat subuh selesai baca ayat kursi, habis salat zuhur selesai baca ayat kursi,
Salat 5 waktu dia selesai baca ayat kursi, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga illa ayyamut, melainkan meninggal dunia, mati dulu. Artinya apa? Orang yang habis sholat baca ayat kursi sebetulnya dia sudah di surga. Yang menyebabkan dia belum masuk surga ya masih hidup itu. Ya, yang menyebabkan dia belum masuk surga adalah masih hidup. Sehingga kalau dia meninggal dunia saat itu, dia sudah langsung min ahlil jannah. Dia merupakan penghuni surga. Jadi kalau ditanya penghuni surga yang berjalan di muka bumi siapa? Orang-orang yang habis sholat tidak pernah meninggalkan ayat kursi. Itulah penghuni surga yang ada di muka bumi. Penghuni surga yang jalan-jalan. Cuman setan paham, setan ngerti ini. Ini kalau sampai umat Nabi Muhammad SAW membaca ayat kursi selepas sholat, maka nanti banyak yang masuk surga mudah. Maka sama setan dikasih tahu, habis salam ambil handphonenya, habis salam update statusnya, habis salam lihat tuh cek berita-berita yang viral, habis salam tuh kelihatannya teman kamu lagi kirim pesan WhatsApp penting, segera dibuka. Habis salam kita diajak untuk melakukan yang lain oleh syaitan. Jangan sampai kita mengamalkan membaca ayat kursi, karena kalau sampai diamalkan orang ini min ahlil jannah, dia merupakan penghuni surga. Dan setan gak mau ada orang masuk surga. Setan pengen temennya banyak di neraka. Karena itu semua amal-amal yang tampaknya ringan mengamalkannya, tapi pahalanya besar, setan membuat itu tidak mudah kita amalkan. Setan membuat itu menjadi susah untuk kita amalkan. Kenapa? Karena kalau kita amalkan, langsung kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang sangat masyhur, seringkali sudah kita dengar. Pertanyaannya, sudah diamalkan belum? Nah, kalau sudah, istiqomahkan, kemudian ajarkan. Sabar bentar, habis sholat itu nggak lama kok. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, 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 istighfar. Kemudian baca ayat kursi, kalimat tasbih 33, alhamdulillah 33, takbir 33, tutup kalimat tauhid. Habis itu angkat tangan, doa, selesai. Lanjutkan kehidupan. Padahal hidup yang sebenarnya yaitu ketika sholat itu. Hidup yang sebenarnya ya ketika angkat tangan itu. Jangan-jangan setelah kita selepas sholat kita nggak hidup, sebetulnya mati kita, tapi nggak nyadar itu. Iya, sebetulnya kita jalan seperti orang hidup, padahal kita mayit yang berjalan. Hatinya nggak hidup, pikirannya nggak hidup, nggak ngerti lagi berjalan kemana. Saat kita sholat, saat kita zikir, ingat Allah, itulah al-hayy, kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian dalam hadis yang lain, wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu maqal, dari Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi Muhammad SAW, man qara'a ayat al-kursi fi duburi salatil maktubah, barang siapa membaca ayat kursi selepas sholat 5 waktu yang wajib. Setiap selepas sholat 5 waktu yang wajib, dia baca ayat kursi, sama seperti tadi, cuman manfaatnya beda, benefitnya berbeda. Kana fi dhimmatillah ila salatil ukhra, rawahu Tabrani bi isnadin hasan. Maka ia berada dalam jaminannya Allah, perlindungannya Allah sampai sholat berikutnya. Jadi kalau kita pengen dari subuh dilindungi sampai zuhur, zuhur dilindungi sampai asar, asar dilindungi sampai maghrib, maghrib dilindungi sampai isya, isya dilindungi sampai subuh, langsung oleh lindungannya Allah Ta'ala, jangan tinggalkan ayat kursi. Jangan tinggalkan ayat kursi. Ikhwani rahimakumullah. 3 hadis tadi insya Allah cukup ya untuk menjelaskan keutamaan ayat kursi. Tetapi saya akan ambil satu lagi. Ya, saya sengaja bawa tablet ini baca hadisnya, biar siapapun yang mendengar dimanapun berada tahu yang berbicara bukan saya, yang berbicara langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya saya hanya menerjemahkan. Ya, saya hanya membacakan dan menerjemahkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar hukumnya jelas, dalilnya jelas. Nanti kita akan pelajari ilmu di balik hadis tersebut dari apa yang pernah disampaikan oleh para ulama. Sehingga nanti kalau tayangan ini disaksikan oleh saudara kita dimanapun berada berulang kali, maka bisa disampaikan pada saudaranya, itu loh, coba baca ayat kursi, keutamanya seperti ini loh, keutamanya seperti ini loh.
Ini yang sekarang harus kita sampaikan ke teman-teman kita, kerabat kita, anak kita, pasangan hidup kita, sahabat kita. Karena zaman ini banyak orang nggak tahu cara melindungi diri. Tubuh manusia ini kan Masya Allah. Ingat waktu Covid, semoga nggak terjadi lagi, amin. Hal yang semacam itu, waktu Covid, untuk melindungi virus kita harus pakai masker. Kita percaya itu, kalau nggak pakai masker bisa tertular, betul ya? Pertanyaannya, lah, melindungi dari setan ini pakai apa? Emang pakai masker terus setannya nggak masuk gitu? Jangankan kok kita di jalanan, kita baca Al-Quran, Allahnya mengatakan, jika kamu hendak baca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Mau baca Al-Quran saja, suruh hati-hati, awas, setan ada loh. Ya, setan ada, bisa ngerusak pikiran kita, batalin rencana kita baca Al-Quran, merubah pemahaman kita terhadap ayat yang kita baca atau dengarkan. Suruh minta tolong sama Allah, hati-hati sama setan. Nah sekarang ini banyak di antara kita ini seringkali lupa, gak sadar, merasa aman dari setan, merasa hidup itu aman-aman saja, merasa nanti akhirat itu seperti nggak ada kita percaya, tapi seperti nggak ada persiapan, nggak ada perencanaan, ya nggak ada will yang kuat, keinginan nanti di akhirat seperti apa. Cuman udah mati aja, udah selesai, nggak dipikir. Coba kalau ini teman-teman remaja ini, Masya Allah, kalau ditanya mau nikah umur berapa, banyak yang bisa jawab, jawab. Nanti kalau udah nikah pengen rumah yang seperti apa, jelas ada perencanaannya, ada keinginannya, karena paham hidup berjalan, nanti saya akan mengalami A, B, C, saya harus siap. Tapi akhirat yang nyata, akhirat yang super jelas, akhirat yang pasti, dan setiap hari jenazah diantar. Hari ini kita mendengar berita duka, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Hisham Kabani rahimahullah meninggal dunia. Salah satu ulama, salah satu guru besar, wafat usia 79 tahun. Semoga Allah merahmati beliau seperti Allah merahmati orang-orang yang soleh dari hamba-hamba pilihan Allah, amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita pindah ke akhirat. Pertanyaannya, nanti kalau kita pindah siap enggak? Kalau kita pindah rencananya udah matang belum? Kira-kira biar selamat sampai di sana udah kita rencanakan belum? Bagaimana rencana keselamatanmu? Kalau antum nggak percaya, pergi ke showroom mobil tuh, dealer mobil. Itu sekarang pada berlomba yang ditawarkan safety-nya. Ini mobil ini, Masya Allah, kalau ditabrakkan tuh ujinya, mobilnya boleh hancur, orangnya enggak. Oh ini airbagnya ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Fitur keselamatan semua. Oh di sini, Masya Allah, ada intelijen apanya itu. Jadi nanti kalau udah di depan ada mobil, kamu tidur, dia bisa ngerem sendiri. Kalau kamu melek, kamu agak ngelamun, dia akan kurangi kecepatannya. Fitur keselamatan ditawarkan, karena manusia butuh selamat. Manusia minta selamat. Pertanyaannya, fitur keselamatan akhirat kita udah siap belum? Fitur keselamatan hidup kita udah siap belum? Lah itulah fungsinya kita belajar, melengkapi diri dengan fitur-fitur keselamatan, yaitu amal soleh. Yaitu amal soleh. Salah satunya adalah ayat kursi. Ayat kursi. Hanya satu ayat, bukan 100 ayat. Ya, bukan 50 ayat, bukan 10 ayat, satu ayat, ayat kursi. Ini kalau kita pegang benar, jalan selamat dunia akhirah. Ikhwani rahimakumullah, dalam sebuah hadis, ini saya bawakan hadisnya utuh karena di sini banyak sekali pelajaran. Ya, banyak sekali pelajaran. Alhamdulillah saya baru bicara 17 menit. Ya, masih ada sekitar 43 menit. Ya, sekitar 43 menit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah ini radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dia masuk Islam di akhir, tapi riwayat hadisnya terbanyak.
Ya, kenapa? Banyak alasan, banyak hal. Di antaranya adalah dapat doa khusus dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memang standby, tinggal di serambi masjid, selalu menunggu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sahabat-sahabat yang besar itu kalau hafal hadis nggak pengen menyampaikan dulu, cari temennya. Kalau udah ada temennya yang nyampaikan, sahabat diem. Kenapa? Biar dia aja yang ngomong, nanti dia yang tanggung jawab, kita nggak usah. Ya, kalau ada satu yang udah ngomong, yang lain seneng. Kalau kadang-kadang kalau kita nggak, kita yang paling tahu, kita pengen saya lebih tahu, nggak usah lebih ngerti, upaya pamer lebih tahunya. Kalau sahabat enggak, kalau ada satu yang ngomong, yang lain senang, alhamdulillah beliau sudah ngomong. Jadi kalau Abu Hurairah sudah bicara radhiyallahu anhu, sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan yang lain radhiyallahu taala anhum ajmain, yang tahu diam. Kenapa? Sudah cukup beliau yang berbicara. Salah satu hadis yang diriwayatkan adalah ini, wakkalani Rasulullah SAW bihifdzi zakati Ramadan. Di bulan Ramadan banyak yang menitipkan zakat. Di antaranya zakat pertanian, zakat perkebunan, ada buah korma di situ, ada buah korma. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga lumbung zakat ini. Ini gudangnya zakat ini, jangan sampai ada pencuri masuk, jaga ini. Yang jaga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa'atani atin faja'ala yahthu min at-ta'am fa akhadtuhu wa qultu. Di malam hari ada seseorang yang datang, dia berusaha untuk ngambil makanan, maka saya tangkap, kata Abu Hurairah, maka saya tangkap. Pelajaran pertama, sikapnya sahabat, walaupun satu orang ditugaskan Nabi Muhammad SAW, ya, jaga itu gudang zakat, ya, pencuri masuk nggak lolos, ketangkep. Kalau kita suruh jaga sendiri, kira-kira melek atau merem itu? Nah, kalau kita jaga pos sendirian, saya mau nanya, semangat melek atau semangat merem itu? Semangat merem, tidur mungkin. Tapi sahabat ditanggung jawab, melek, jaga. Jangan mengatakan, ah masa ada pencuri, kan semua orang baik. Semua orang baik. Husnudzon itu harus, tapi waspada itu wajib. Semua orang baik, tapi orang lupa itu bisa. Semua orang baik, orang lalai juga bisa. Semua orang baik, orang tergoda juga ada. Maka ketika ditugaskan menjaga itu, konsepnya adalah husnudzon, waspada. Ya, husnudzon, waspada. Hasilnya tangkap nih pencuri. Maka saat itulah aku berkata kepadanya, wallahi la arfa'annak ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya akan bawa kamu langsung menghadap Nabi Muhammad SAW. Saya laporkan, serahkan Nabi Muhammad SAW. Maka pencurinya berkata, inni muhtajun wa alayya ayal wa li hajatun syadidah. Nego, jangan tangkap saya, jangan laporkan langsung pada Nabi Muhammad SAW. Saya ini mencuri karena saya butuh untuk makan, jadi kebutuhan mendesak, bukan untuk mencari kekayaan. Saya punya kebutuhan yang sangat-sangat untuk makanan ini, bukan untuk memperkaya diri. Tolong lepaskan saya. Nah, karena Abu Hurairah ini hatinya lembut, ya, hatinya lembut. Dinego dengan alasan yang syar'i. Ini kan alasannya sesuai syariat. Karena dia memang butuh untuk nyambungnya nyawa, untuk makan. Fakhalaitu sabilah, maka fakhalaitu anhu, maka saya bebaskan dia. Fa asbahtu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Besok paginya habis salat subuh berkata kepada saya Nabi Muhammad SAW, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirul kalbarihah. Nabi Muhammad SAW enggak dilaporin, enggak diberitahu, tapi beliau tahu. Maka pagi-pagi ngomong sama Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bagaimana tawananmu semalam? Ma fa'ala, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Qala qultu ya Rasulullah syaka hajatan syadidah wa ayalan farahimtuh fa khalaitu sabilah. Wahai Nabi Muhammad SAW, ia beralasan dia ini punya kebutuhan yang mendesak, punya anak yang banyak, ya, mengeluhkan kondisinya, maka ya saya bebaskan dia. Saya bebaskan dia.
Maka bersabda Nabi Muhammad SAW, qal ama innahu qad kadzabaka wa sayauд. Oh, dia itu sungguh sudah dustain kamu, bohongin kamu, dan dia akan datang lagi, dia akan kembali lagi. Ini menarik loh ya. Menariknya bagaimana? Pencurinya belum datang, Nabi udah kasih tahu. Sehingga sahabat yang dikasih tahu Nabi akhirnya tahu sesuatu yang belum terjadi. Bisa dipahami? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW dia berdusta dan dia akan datang kembali. Nggak mungkin ucapan Nabi salah. Maka sahabat yang diberitahu oleh Nabi menjadi tahu sesuatu yang belum terjadi, dan sesuatu itu akan terjadi dan pasti terjadi. Kenapa? Yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Maka kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat itu ada orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-caranya Allah, dengan firasat yang tajam, dengan ru'yah manamiyah, dengan mimpi yang nyata. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana di penjara ada orang yang mimpi, Nabi Yusuf kemudian menakwilkan mimpinya. Maka beliau mentakwilkan apa yang akan terjadi ketika saat itu belum terjadi, dan terjadi seperti yang disampaikan Nabi Yusuf alaihissalam. Ada nabi, ada rasul, ada warathatul anbiya wal mursalin, ada pewaris nabi dan rasul yang oleh Allah Ta'ala terkadang dikasih pengetahuan yang semacam itu. Karena itu kalau kita mendengar ada orang-orang yang diberi Allah kemampuan, syaratnya orangnya bertakwa, orangnya ahli sholat, orangnya ahli ibadah, orangnya berilmu, orangnya tawadhu, bukan orang yang mutajahir bil ma'asi, bukan orang yang berbangga diri dengan maksiatnya, bukan orang yang pamer kemaksiatan, orangnya taqwallah. Kalau dalam lisannya muncul yang semacam itu, maka patut kita waspadai. Kenapa? Karena Rasulnya menyatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati, waspadai firasat seorang mukmin, karena dia melihat bukan dengan bola matanya, yanzuru binurillah, melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, fa'araftu annahu sayauд, saya tahu bahwasanya pencuri yang semalam akan datang kembali. Liqauli Rasulullah SAW, karena Rasul menyatakan innahu sayauд, pasti dia akan datang lagi, sungguh dia akan datang lagi. Saya mau nanya sama semuanya boleh ini? Boleh. Percaya nggak sama ucapan Nabi Muhammad SAW? Yakin nggak sama ucapan Nabi SAW? Ya udah, kalau antum yakin, hidupnya harusnya tenang. Karena semua jawaban kehidupan ada dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, semuanya ada di situ. Masalahnya yakin atau tidak. Seringkali pusing punya hutang, dikasih tahu ini doa bisa hutangmu sebesar gunung Uhud akan dilunaskan Allah Ta'ala, masih mikir, emang iya? Masa sih? Kurang percaya itu, kurang yakin kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatnya Nabi percaya, penuh yakin, innahu sayauд, dia pasti akan datang. Begitu Nabi berkata, maka pasti dia nanti malam akan datang lagi. Farasatuhu faja'a yahthu minat ta'am, maka malam harinya saya standby betul-betul nunggu kedatangannya. Kalau malam yang pertama ya tertangkap basah, sudah ngambil ya. Kalau malam yang kedua baru mau ngambil udah kepegang. Kenapa? Udah punya informasi. Ya, udah punya informasi apa yang akan terjadi. Ini jadi menarik kalau kita melihatnya dari sisi itu. Ini sahabat udah ngerti apa yang akan terjadi, dan Nabi paham apa yang akan terjadi dan diinformasikan kepada sahabat. Maka saat itulah datanglah pencuri itu, yahthu minat ta'am fa akhadtuhu fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala da'ni fa inni mutajun wa alayya ayal la a'ud. Farahimtuhu faqalaitu sabila fasbahtu faqala li Rasulullah SAW ya Abu Hurairah ma fa'ala siruk. Qultu ya Rasulullah syaka hajatan syadida wa yalan farahimtuhu faqalaitu sabila qala ama innahu qad kadzabak wa sayauд. Farasatuhu thalitha faja'a yahthu min at-ta'am faqatuhu faqultu al-arf annaka ila Rasulillah SAW wa hadha akhiru thalathi marratin annaka tasumu la ta'ud thumma ta'ud. Qala da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah biha. Singkat cerita, itu terjadi 3 malam berturut-turut. Ditangkap alasannya lagi butuh ya,
kepepet, anak butuh, keluarga butuh, akhirnya kesian dibebaskan. Paginya cerita sama Nabi Muhammad SAW, kan ditanya sama Nabi, Nabi bilang dia dusta sama kamu, dia akan datang lagi. Dia dusta sama kamu, dia datang lagi sampai malam yang ketiga. Nah, di malam yang ketiga setelah tertangkap, Abu Hurairah berkata, ini sudah 3 kali kamu bilang gak akan kembali, ternyata kamu tetap kembali, jadi kamu gak akan saya bebaskan. Ya, kamu gak akan saya bebaskan, kamu akan saya bawa menghadap Nabi Muhammad SAW. Lah, pencurinya ternyata pinter, tahu titik lemahnya sahabat yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu paling demen sama ilmu, paling suka sama ilmu. Sebelum saya lanjutkan, perlu dicatat, Abu Hurairah saat itu diangkat sebagai pejabat yang berhak bertindak dengan keputusannya sendiri. Kalau mau tangkap boleh, bebaskan boleh, dikasih kepercayaan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka 2 malam berturut-turut dibebaskan. Nah, yang ketiga ini yang mencuri berkata, bebaskan saya akan ajari kamu beberapa kalimat yang Allah akan memberimu manfaat dengan kalimat itu. Qultu mahu. Abu Hurairah berkata, apa itu? Penasaran. Qal idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir, hatta takhtimal ayah. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabannaka syaitanu hatta tusbiha. Kata pencurinya, kalau kamu sudah menuju tempat pembaringanmu untuk tidur, entah kasur, entah apa, tempat kamu berbaring untuk tidur, baca ayat kursi sampai selesai. Baca ayat kursi sampai selesai. Kalau itu kamu lakukan, fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun, maka Allah akan memberimu penjaga yang tidak akan pergi meninggalkanmu. Ya, Allah memberikan penjagaan buat kamu. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbiha, dan setan tidak akan berani deketin kamu sampai kamu bangun di pagi hari. Fa khalaitu sabilah. Nah, karena dikasih ilmu maka dibebaskan. Ya, karena dikasih ilmu maka dibebaskan. Nah, ini makomnya orang alim. Jadi orang alim itu ilmunya bisa buat dia bebas tuh, dihargai sedemikian rupa. Nah, apa yang terjadi? Keesokan harinya fasbahtu faqala li Rasulullah SAW. Pagi hari Rasulullah bersabda kepadaku, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Maka dijawab, qultu ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'unillahu biha fa khalaitu sabilah. Ya Rasulullah, dia ngajarin saya beberapa kalimat yang menurut dia itu manfaat, nanti Allah ngasih manfaat buat saya dengan kalimat itu, maka ya saya bebaskan dia. Rasulullah nanya, mahiyah. Nabi tahu, SAW ngerti, tapi Rasulullah nanya, mahiyah. Nah, kita ini ada pelajaran di sini. Nabi yang tahu aja nggak kemudian ngomong, oh saya tahu, mau dengar dari orang lain, mau menyimak dari orang lain. Kalau kita lebih senang ngomong daripada mendengar. Udah nggak usah ngomong, saya ngerti, saya gitu loh. Ini Rasul Muhammad SAW yang udah tahu dia akan kembali, dia akan kembali, dia akan kembali, dia kadzub, dia dusta sama kamu. Tapi ketika dikasih tahu, dia ngajarin saya berapa kalimat. Rasulullah nanya, mahiyah, apa itu kalimatnya? Apa itu kalimatnya? Maka qala li idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awaliha hatta takhtima Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa qala li lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabannaka syaitan hatta tusbiha wa kanu ahrasu syai'in 'alal khair fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub ta'lamu man tukhatibu منذ 3 layalin ya Abu Hurairah qala la qala dzaka syaitan. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga imam-imam yang lain. Abu Hurairah kemudian menceritakan, dia ngasih tahu saya untuk baca ayat kursi setiap kali sudah mau tidur, menuju pembaringan mau tidur, baca ayat kursi, kamu akan dijaga oleh Allah Ta'ala
dan tidak akan didekati setan sampai pagi. Nah, di situ Rasul menyatakan, tahu enggak kamu yang ngajak bicara kamu selama 3 hari ini, yang kamu tangkap selama 3 hari berturut-turut, tahu enggak? Enggak tahu, wahai Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya semalam dia jujur sama kamu, padahal dia itu sang pendusta, dia adalah syaitan. Semalam dia jujur sama kamu, padahal dia sang pendusta, dia adalah setan. Ini yuk kita bahas, boleh ya? Ini kan saya belum bahas ya, belum ya, baru baca hadisnya tadi, bahas sedikit. Pertama, ini mulahadhah ya. Pertama, Nabi kita Muhammad SAW menjalankan syariat yang rapi, detail gitu. Kita itu diajarkan tawakal dalam arti yang sebenarnya. Tawakal itu bukan kemudian kita pasrah tanpa menjalankan syariat. Yang namanya tawakal itu ba'da badril juhdi, setelah upaya maksimal, mulai dari awal tawakal, ujungnya juga tawakal. Maka kalau kita punya motor di luar, jangan kita bilang, udah saya pasrah sama Allah. Itu bukan tawakal, itu kecerobohan. Itu bukan tawakal, itu kemalasan. Itu bukan tawakal, itu menyebabkan kemaksiatan. Kenapa? Karena nanti kalau ada orang lihat, orang itu digoda syaitan, dia bisa menjadi pencuri, dan kita yang mengajak dia untuk mencuri. Kita yang mempersiapkan barang untuk dicuri. Gak boleh begitu. Harus kita upayakan seaman mungkin untuk menyelamatkan barang kita yang amanahnya Allah Ta'ala. Bukan karena kita cinta harta, enggak, tapi Allah memerintahkan kita jaga. Dikasih amanat, dikasih harta, syukurin itu, jaga, jangan sampai hilang. Kemudian jangan sampai orang lain berbuat dosa karena kamu. Makanya kalau ada orang itu motornya hilang di luar, dalam syariat pencurinya enggak dihukum potong. Kenapa? Mestinya nggak diparkir di luar, masukkan ke dalam rumah, taruh dalam garasi. Ya, sembunyikan di dalam, tutup, jangan buat mata orang melihat. Maka ketika itu ada Nabi Muhammad SAW, di dekatnya Nabi Muhammad SAW ada malaikat Jibril alaihissalam. Rasul nggak mengatakan, udah tenang aja, taruh aja situ, tenang, ada saya, ada malaikat, ada Allah, aman. Bukan begitu cara mainnya, bukan begitu cara kerjanya, bukan begitu syariatnya Allah Ta'ala. Tetapi kita diperintahkan untuk menyiapkan penjagaan, dan pilih orang yang betul-betul handal, pilih orang yang betul-betul amanat, pilih orang yang betul-betul tepat. Dan sama Nabi dicek dan recheck, paginya ditanya, pengawasannya ketat, pagi ditanya, semalam gimana? Semalam gimana? Semalam gimana? Nabi Muhammad SAW. Itu pelajaran pertama. Clear? Jadi kalau motornya hilang jangan salahin yang nyuri ya. Cek dulu, kita parkirnya udah bener belum? Kalau rumahnya kehilangan barang, jangan salahin orang dulu. Ini pencuri, kurang ajar. Nah, kitanya jalankan syariatnya Allah enggak ini? Uangnya ditaruh di lemari, dikunci enggak? Giliran uangnya hilang, tuyul yang disalahkan. Ada tuyul ini, ada itu dan lain sebagainya. Yang kedua, setan itu ketika akan berinteraksi dengan manusia untuk mengambil hak milik manusia, maka dia harus berubah wujud menjadi manusia. Ya, nggak bisa bangsa halus ngambil begitu. Tapi dia harus berubah wujud jadi manusia. Kalau enggak kan setannya waktu sama Abu Hurairah nggak usah berubah bentuk, langsung aja ambil. Tapi enggak, setannya berubah jadi manusia. Di sini ada pelajaran, sebagaimana malaikat bisa berubah wujud jadi manusia, maka setan juga bisa berubah wujud jadi manusia. Maka kalau ada manusia-manusia jahat, ya kita husnudzon saja, mungkin itu setan nyamar jadi manusia. Husnudzon kita, mungkin setannya nyamar jadi fulan, jangan kita gitu. Kemudian setelah setan itu tertangkap, maka karena dia jadi manusia, kekuatannya sirna. Karena itu kata Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullah,
jin itu kalau masuk ke alam manusia, kemampuannya sebagai jin itu hilang. Berlakulah hukum alam manusia. Hukum alam manusia. Ini kalau dibahas panjang, jangan. Saya nggak ingin ngobrol alam jin. Yang nyata-nyata saja ya, yang nyata-nyata saja. Nah, tadi kenapa bisa ditangkap? Katanya setan bisa bergerak dengan cepat, setan bisa menghilang. Iya, dia udah gunakan kekuatannya berubah wujud jadi manusia. Makanya dia lemah, dia bisa ditangkap. Ya, dia bisa ditangkap. Selanjutnya, bukan berarti kalau udah itu hartanya umat Islam, bahkan itu harta dalam pengawasan Nabi, gak bisa dicuri. Ternyata setan pun berani nyamar jadi manusia untuk mencuri. Maka kita jangan saya ini hafal Quran, saya ini satu hari baca wirid sekian puluh ribu kali, jadi aman, rumah saya nggak perlu dijaga. Ya enggak lah. Perkara kamu hebat atau enggak hebat, syariat harus jalan, harus dijaga. Menjalankan syariat ini ubudiyah, itu namanya merendahkan diri di hadapan aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak orang soleh bisa satu langkah sampai ke Mekah, tapi tetap ngurus yang namanya paspor, ngurus yang namanya visa, ya, cari tiket pesawat. Meskipun beliau satu langkah bisa sampai ke Mekah. Ikutin itu aturannya syariat, bagaimana diikutin sama aulia usholihin. Kalau kita lihat Nabi kita Muhammad SAW bisa Isra dan Mi'raj naik Buraq. Tapi waktu hijrah, ya, duluan mana? Isra Mi'raj atau hijrah? Mana yang lebih dulu? Isra Mi'raj atau hijrah? Isra Mi'raj atau hijrah? Isra Mi'raj. Perintah sholat dulu, baru ada hijrah. Makanya ketika Isra Mi'raj, Isra diajak mampir ke kota Madinah. Artinya Nabi Muhammad SAW dikasih fasilitas Buraq. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Buraq. Tetapi ketika hijrah, jalan kaki, sembunyi-sembunyi, sampai berdarah kaki beliau SAW. Kenapa? Itu ubudiyah, itu namanya penghambaan. Semakin menghamba, semakin mulia. Semakin menggunakan fasilitas-fasilitas yang fasilitas untuk penghambaan, maka itu biasa-biasa saja. Makanya orang tuh semakin soleh, semakin banyak ujiannya, dan semakin merasakan ujian itu. Dilihat orang kok seperti itu ya. Orang soleh kok bisa sakit ya. Orang soleh kok rumahnya bisa kecurian ya. Oh, namanya orang soleh, kok maling bisa masuk rumahnya ya. Emang syariatnya Allah itu mengikuti aturan kehidupan manusia. Boleh dilanjut? Alhamdulillah, sudah tinggal 19 menit. Ini saya belum ceramah loh. Siap, insyaallah. Baru ngomong udah disuruh tambah ini. Jazakumullah khairan. Pesan AA berkenan sampai 21.30 insyaallah. Ya. Pokoknya kita sami'na wa ata'na. Padahal ini bahan udah habis nih. Materinya udah habis. Yang tertulis di sini. Lanjut boleh? Sampai di mana tadi? Suruh jaga. Dan setan itu bisa ditangkap kalau berubah jadi manusia. Selanjutnya, sahabat tahu dikasih ilmu sama Nabi yang memang ilmu itu khusus untuk beliau, maka nggak share. Nggak kemudian sahabat share, Abu Hurairah, nanti malam kata Rasulullah ada pencuri mau datang, siap-siap semuanya. Ini rahasianya Nabi Muhammad SAW, gak boleh di-share. Maka syarat jadi wali Allah itu harus bisa jaga amanah, jaga rahasia. Lah kalau pegang rahasia nggak bisa, masa mau dikasih rahasia-rahasianya Allah Ta'ala? Dapat rahasia dikit, cerita-cerita, ternyata saya bisa melihat macam-macam. Nggak mungkin itu dikasih. Maka yang suka nyebarin rahasia nggak akan diberi rahasia. Ya, ciri-ciri orang yang punya banyak rahasia tidak pernah sebar-sebar rahasia. Makanya semakin orang itu jadi wali, semakin kelihatan orang biasa.
Nabi kita Muhammad SAW, Rasul yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling hebat dengan segala mukjizat, dengan segala mukjizat. Tapi perang Uhud, Nabi kena panah. Nabi nggak mengatakan saya kebal, silahkan panah ke sini. Walaupun bisa beliau SAW, walaupun beliau bisa, beliau mampu, tapi enggak. Rahasia begitu nggak dipakai kecuali di saat-saat tertentu. Contoh, ketika pasukan perang mau mandi janabah nggak ada air, mau wudhu nggak ada air, mau masak nggak ada air, mau minum nggak ada air. Apakah Nabi kita Muhammad SAW angkat tangan minta air turun dari langit? Enggak. Kira-kira kalau beliau gitu bisa nggak? Bisa. Dan dibuktikan ketika sholat Jumat udah 7 hari nggak hujan, itu kan ya angkat tangan hujan karena ada yang minta, ada yang minta. Tapi inisiatif dari beliau sendiri SAW menggunakan kekuatannya? Enggak. Hari itu beliau perintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dengan satu sahabat yang lain, Ali, fulan, silahkan kamu cari air. Di padang Sahara nggak ada air, 2 utusan suruh cari air. Nah Sayyidina Ali cari, berangkat, nggak banyak mikir, nggak nanya, ya Rasulullah lokasinya di mana? Kamu kan Rasul, kamu kan Nabi, kasih tahu dong. Enggak. Nih orang sekarang kadang sama gurunya kan gitu, katanya wali, keluarin dong uang dari langit. Habib, Ustadz, Kiai katanya orang soleh, bisa dong ngeluarin uang dari bawah bumi. Enggak begitu syariatnya. Syariatnya disuruh usaha. Maka Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berangkat cari air. Sayyidina Ali menantu berangkat cari air, enggak banyak mikir, enggak keluh kesah. Di tengah jalan ketemu perempuan. Perempuannya lagi bawa air. Maka nanya, dapat air dari mana? Malu bertanya, sesat di jalan. Walaupun itu yang punya air non muslim, yang punya air musyrikah, belum iman sama Allah Ta'ala, nggak ada kalimat orang kafir, non muslim, jauh-jauh, jangan. Nggak ada. Itu ajaran siapa semacam itu? Nggak ada ajaran Nabi Muhammad SAW semacam itu. Yang ada berkomunikasi dengan baik, tunjukkan akhlak yang mulia, berpikir yang positif, menghormati orang lain. Gak ada gengsi, gak ada. Nanya, Bu, mohon maaf, dapat air dari mana? Emangnya kenapa? Kami kurang lebih 1.500 orang gak ada air nih. Kata ibu tadi, ada perjalanan ya 3 hari dari sini. Kalau kamu pergi ke sana, temanmu keburu mati semua nanti. Ya, temanmu keburu mati semua kalau kamu ke sana. Kata Sayyidina Ali, ya udah kalau begitu airnya saya pinjam boleh. Nah ini ibu ini agak pusing juga ini. Oh dia nggak punya air mau pinjam, ngembalinya gimana ini? Loh, kok pinjam air maksudnya gimana? Karena yang ngomong Sayyidina Ali non muslim percaya, musyrikah percaya, orang kafir percaya, padahal nggak kenal, belum tahu. Kenapa bisa percaya? Wajahnya teduh, wajahnya menyenangkan, tutur katanya menyentuh hati, orangnya asyik, sehingga sekali ngomong langsung oke. Kenapa kita ngomong ribuan kali nggak dioke-oke kan ya? Kenapa? Ini sekali ngomong pinjem gitu ya, pinjem air, nggak nanya loh. Emang punya modal apa buat ganti? Ya punya simpanan berapa buat ganti airnya ini? Saya ini perempuan loh, cari keluar dari rumah 3 hari jalan ini. Terus sekarang kamu mau pinjam, bayarnya gimana? Enggak. Perempuan ini hatinya percaya kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Ya jelas bisa, karena sahabat Nabi, pengikut Nabi SAW akhlaknya mulia. Simahum fi wujuhim min athari sujud, di wajahnya tampak bekas sujud, di wajahnya bercahaya, teduh, murah senyum. Ya itu yang namanya bekas sujud, senyum, wajahnya asyik dilihat, ya orang simpatik, seneng orang. Walaupun 1000 kalimat ngomong tentang orang ini, orang lihat, orangnya menyenangkan kok. Walaupun saat itu udah ada banyak gosip mengatakan, ini Nabi Muhammad SAW, pengikutnya seperti ini. Wanita ini melihat, ini orang luar biasa kok.
Ya udah silakan dipinjam, saya ikut ya. Ikut berangkat, ketemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu wanita ini lihat, ini mau ngapain sih orang-orang ini, pinjam air mau diapain. Nabi kita Muhammad SAW ini lihat betapa hebatnya, ana madinatul ilm wa ali babuha, aku kotanya ilmu, sementara Ali adalah pintunya. Maka Sina Ali paham, ini Nabi harus dipaksa pakai kekuatannya ini. Iya, kita kalau cari air 3 hari ya keburu pada gugur semua, syuhada semua, mati syahid semua itu. Maka Sina Ali gunakan apa namanya, ilmunya. Katanya kan suruh cari air, ya udah ini ada air, betul kan ya, instruksinya cari air, ya udah ketemu air, nggak usah dipikir air cuma seember, air cuma sedikit, 1.500 orang nggak usah dipikir. Nabi nggak ngomong bawa air untuk 1.500 orang, yang ada cari air. Kalau kita nggak masuk akal, air segini bawa, ketawain nanti. Perintahnya suruh cari air, udah dapet ya udah. Sayyidina Ali mulai pengen memancing agar baginda Muhammad SAW menggunakan mukjizatnya. Maka dibawa air ini menghadap Nabi Muhammad SAW, terus ngomong, Rasulullah, ini air dari milik wanita ini. 3 hari baru dapat kalau kita cari. Oh, ya udah, tangannya Nabi SAW dimasukkan ke dalam bejana air tadi, ember tadi. Kemudian sahabat melihat dari sela jari jemari Nabi Muhammad mengucur air yang deras. Kemudian Rasul berkata pada sahabat, silakan ambil untuk masak, untuk minum, untuk wudhu, untuk mandi, terserah. Dan airnya nggak tumpah. Jadi autosensor ya. Dia ambil, Masya Allah ya, sallu ala Nabi Allah SAW. Keluarnya itu walaupun deras tapi terarah, terukur. Kalau kita di bawah, Masya Allah, udah pakai keran, nggak bisa kita kecil. Ya, pelaku atau korban? Kita ini loh, kalau wudhu ini kadang kalau pakai air kan nggak pakai ngukur ya. Yang penting kerannya buka gitu ya. Akhirnya nanti takmir masjidnya yang pusing. Kenapa pengeluaran membengkak ya? Ternyata jamaah masjid ini nggak punya ukuran ketika buka keran, nggak mau sedikit, yang penting cukup. Nabi kita Muhammad SAW walaupun mengucur air dari sela jari jemari beliau SAW, wa khairu ma'in ma'un qad naba min baini ashabin nabil mujtaba, wa khairu ma'in ma'un qad naba min baini ashabin nabil mujtaba, sebaik-baik air adalah air yang memancar dari sela jari jemari Nabi Muhammad terpilih SAW. Para ulama mengatakan air itu yang diminum sahabat afdal min Zamzam, lebih utama dari Zamzam, karena Zamzam dari bumi, ini dari tubuh Nabi. Bahkan para ulama mengatakan air yang diminum sahabat itu adalah air yang lebih utama dari telaga Kautsar, karena telaga Kautsar bagian dari jannah, sementara Nabi adalah yang lebih utama dan mulia dari jannah. Karena itu pangkatnya sahabat nggak bisa disamakan dengan pangkat manusia manapun, sehebat apapun manusianya. Setelah Nabi adalah sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, setelah semuanya itu selesai, ambil bekal, yang mandi, yang semuanya selesai, perempuan tadi heran, airnya nggak berkurang, bahkan airnya nambah. Tadinya embernya itu misalnya cuma setengah ya, ini jadi 2/3 hampir penuh. Setelah itu sebagai tanda balas budi, karena diselamatkan nyawa sahabat Nabi Muhammad SAW, dapat air kan nyawanya selamat nih ya, dapat air nyawanya selamat. Pertama kali langsung Nabi SAW gelar selendang. Silahkan yang punya sesuatu taruh di sini, hadiah untuk ibu ini, udah bantu kita. Kafir, non muslim, musyrikah, belum iman, bukan dibenci, bukan dicaci, bukan dimaki, dihargai. Masya Allah, sallu ala Nabi Allahumma salli alaihi. Ya hasilnya wanita itu pulang bawa air, semua bawa duit banyak. Pulang ke rumah ya, suaminya yang nggak bisa keluar karena mungkin sakit uzur, nanya, ini ada apa kok kamu bawa duit banyak nih? Jadi muslim tuh begitu, gagah, nih ambil nih hadiah nih, kamu udah bantu saya nih. Jangan ngomong bantu cuman air seember, mintanya banyak. Lihatnya bukan air itu hidup, ini bisa hidup semua karena air. Maka sejak hari itu, gara-gara satu wanita ini, satu kampung tidak pernah disentuh oleh sahabat. Setiap kali ada pasukan yang berangkat perang karena harus peperangan, kampung itu diamankan oleh Nabi SAW. Jangan pernah ada yang senggol kampung itu, dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW.
karena sudah pernah menyelamatkan nyawanya Nabi dan para sahabat. Meskipun airnya dari tangan Nabi gak ngomong itu ada di tangan saya. Dia. Nah, kita dikit-dikit baru punya sedikit keistimewaan. Oh, saya kebal. Oh, saya hebat. Oh, saya. Semakin mulia harusnya semakin tawadhu. Semakin mulia harus semakin menjalankan syariat. Tutup semua kelebihan itu. Jangan dipertontonkan. Gak perlu orang tahu. Gak perlu orang ngerti. Fokus saja pada taqwallah, bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah, masih ada 7 tambah 30. Ya, 37 menit. Boleh minum? Ya, nanti saja. Insyaallah. Lanjut. Apalagi pelajarannya. Jadi, tadi sahabat tidak bagi-bagi rahasia, betul ya? Nah, sahabat juga tidak diajari untuk mempertontonkan kelebihan. Enggak, tapi jalankan aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang menarik, setan tadi itu kasih ilmu. Dan yang lebih menarik lagi, Nabi mau mendengarkan. Wa mahiyya. Ngomong apa dia? Setan bicara, Nabi mau mendengarkan. Karena ilmu. Kita diajarin oleh Nabi Muhammad SAW untuk babul ilm. Ilmu ini unzur maqal wala tanzur man qal. Lihat yang diucapkan dulu. Asal yang diucapin benar sesuai ajarannya Allah, ajaran Nabi Muhammad SAW, sesuai syariatnya Allah. Udah, terima. Jangan gengsi. Yang ngomong dia, beda partai, nggak mau saya. Yang ngomong dia, beda golongan. Emang ada golongan nih? Beda golongan, nggak mau saya. Yang ngomong dia, kenapa? Itu dulu istrinya mantan saya itu. Yang ngomong suaminya sekarang sakit hati, saya nggak mau. Ngerebut calon saya dahulu. Yang ngomong dia, kenapa? Utang aja nggak pernah dibayar, ngapain dia ceramah? Perilakunya masih belum bener. Dia ceramah ke sana, dia ceramah ke sini. Emang setan perilakunya udah bener? Jadi kita diajarin tentang ilmu itu, terima itu ilmu, cek kebenarannya, gak usah sibuk ngomong yang bicara siapa. Kalau kita mau belajar beneran, kita cari yang bicara orang yang bener, orang yang soleh, orang yang bertakwa. Tapi kalau beredar ilmu di masyarakat, kita lihat kebenarannya dulu bener gak ilmunya. Kalau yang ngomong orang bener kita lebih senang. Kalau yang ngomong orang yang salah kita ngomong itu dagangannya orang beriman, cuman dia yang jadi maklarnya aja. Ya, dia jadi maklarnya. Nah, ini setan menyampaikan ilmu, membuka rahasianya. Nah, ini menariknya ya. Saking hebatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, setan di depan Abu Hurairah tidak bisa menyembunyikan rahasia dirinya sendiri, sehingga setan yang satu itu mungkin dimarahin teman-temannya. Gara-gara kamu nih akhirnya sama Nabi diajarkan nih, dilegalkan bener takrir ya, akhirnya jadi ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan bilang kalau kita ngamalkan ayat kursi ajaran setan ya, jangan salah. Ini kalau belajar nggak sampai selesai kan bahaya itu. Sama Nabi kemudian ditakrir jadi ilmunya Nabi betul, sementara dia pendusta, dia adalah setan. Ternyata setan kalau ketemu orang alim yang keluar juga ilmu, yang keluar juga ilmu. Makanya kalau kita ini orang alim, orang soleh, nanti setannya pun godanya dengan keilmuan dan kesolehan. Loh, beda, ahli maksiat digoda dengan maksiat, ahli taat dibeda dengan ketaatan, digodanya dengan ketaatan. Ngapain ngaji tempat AA malam Jumat? Udah nggak usah, di rumah aja baca Quran, afdol kok baca Al-Quran. Dialihkan dari majelis ilmu pada majelis sendiri. Nah, ini kan cara godanya pakai ilmu, pakai amal. Makanya kita harus pinter-pinter. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diajarin baca ayat kursi, dan kemudian ini dijadikan amalannya seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk menghajar setan biar nyesel yang sesal-sesalnya. Makanya setan itu paling kapok kalau dia menggoda orang yang alim, goda orang yang soleh. Kenapa? Sekali digoda, diplesetkan, orang soleh itu ngebalesnya ngeri. Ya, ngebalesnya ngeri. Contoh,
Tapi jangan ditiru ya. Jangan, santri ini santri pegang handphone. Ada nggak santri pegang handphone? Banyak. Kebetulan pasang TikTok, IG, Facebook, YouTube. Nggak sengaja muncul tayangan yang haram. Loh, namanya setan kan pinter ya, ngomong setannya. Udah bentar nggak apa-apa, sesekali lihat aja. Akhirnya santri yang menghafal Quran ini matanya tergoda lihat barang haram. Ya, namanya juga nafsu. Dilihat seneng, wah, nafsu. Normal atau nggak normal? Ya, kalau nafsunya ikut ya normal. Iya. Dan kalau tergoda lupa, itulah manusia. Tapi bedanya orang alim, orang soleh sama orang biasa di sini. Orang alim, orang soleh cepat ingat, astagfirullahaladzim, haram ini. Langsung ngomong sama setannya, kamu tadi nggoda mata saya kan ya untuk lihat barang kayak gitu 5 menit. Mata, kamu udah buat haram 5 menit. Malam ini kamu tidak tidur, baca Al-Quran hatam 200 kali. Oh, niatnya loh ya. Ternyata kok malam cuman 2 juz tidur. Pahalanya 200 kali hatam. Setannya dimarahin sama atasannya. Udah saya kasih tahu, kalau yang model begitu jangan digoda begitu. Akhirnya dia semakin bawa matanya to'at. Setelah itu dia ngajar pagi habis subuh. Ikhwani rahimakumullah. Mata kita ini suka bermaksiat. 5 menit, 10 menit haram, maka gantinya kita ayo baca Al-Quran 200 menit. Buat seperti itu biar matanya kapok. Akhirnya orang dengar ngamalin, setannya dimarahin lagi sama atasannya. Kamu tuh kalau nggoda tuh ya lihat-lihat. Ya, jangan sembarangan, asal kamu pukul rata. SOP itu untuk setiap orang berbeda. Makanya setan juga ada levelnya. Tapi setan yang level udah bisa berubah jadi manusia, ternyata ketemu Abu Hurairah keok, bertekuk lutut. Bahkan setannya ngasih ilmu. Ya, setannya ngasih ilmu. Lah sementara kadang kita dari orang yang berilmu pun nggak bisa ngambil ilmu. Kita masih cari, orangnya ini banyak salah, ngapain saya belajar dari dia? Katanya orang alim, kok punya akhlak seperti itu? Perlu diingat, manusia itu sealim apapun manusia, bisa maksiat. Yang nggak bisa cuma Nabi dan Rasul. Ya, selain Nabi dan Rasul itu bisa maksiat. Jangan dikira kalau ada orang soleh terjerumus maksiat kemudian jadi orang salah. Enggak. Ayatnya Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sama orang yang bertobat. Orang soleh itu kalau kemudian bertobat, Allah cinta sama dia. Jangan kita jadi umat Islam dirusak pola pikir kita. Kalau ada orang berbuat salah ya udah berarti jelek. Dia enggak. Ibn Arabi rahimahullah, kita tugasnya menjadikan nasihat untuk diri kita sendiri. Jangan berbuat salah, jangan bermaksiat, jangan berbuat dosa, jangan untuk diri kita sendiri. Tapi ketika ada orang lain yang berbuat salah, kita ngomong, dia punya banyak kebaikan, dia punya amal soleh, insya Allah dosanya diampuni Allah Ta'ala. Saya juga akan doakan dia semoga diampuni Allah Ta'ala. Terus yang keluar adalah hal yang baik. Ibn Arabi rahimahullah mengatakan, seandainya saya melihat seorang muslim bermaksiat di depan 2 bola mata saya, lihat sendiri, bukan katanya, bukan hasil editan video, bukan AI. Sekarang hati-hati loh ya, buat fitnah pakai AI itu gampang ya. AI disuruh ngapain sama foto kita bisa jadi macam-macam itu. Naudzubillah min dzalik. Bukan, tapi lihat langsung. Makanya syariat saksi itu bola mata, bukan CCTV. CCTV nggak bisa jadi saksi karena bisa CCTV di otak-atik. Bola mata ini syariat, disumpah manusianya, matanya lihat langsung. Kalau saya melihat orang langsung di depan saya maksiat, kemudian dia pergi meninggalkan saya, berjalan tertutup pohon yang besar, atau kalau sekarang mungkin tiang yang gede, setelah itu saya bisa lihat dia lagi selepas dari balik tiang, saya yakin dia waliullah. Ditanya Ibn Arabi sama muridnya juga kaget juga ya. Loh, kok bisa habis maksiat kok tuh jadi wali, itu caranya gimana? Kata Ibn Arabi, saya nggak tahu apa yang terjadi di balik tembok, saya nggak tahu apa yang terjadi di balik tiang, saya nggak tahu apa yang terjadi di balik pohon. Bisa jadi dia tobat sama Allah Ta'ala, dan tobatnya diterima. Orang yang diterima tobatnya, dia jadi wali Allah. Saya cuma boleh ngomong, tadi saya melihat dia di depan saya maksiat, setelah itu semoga tadi dia tobat di sana, sekarang insya Allah udah jadi wali Allah. Cuman itu tugas saya. Bisa nggak kita meniru yang semacam ini? Itu indahnya syariatnya Nabi Muhammad SAW. Lanjut
Lanjutnya ayat kursi, belum selesai. Jadi di hadits ini dijelaskan kalau mau tidur baca ayat kursi. Jadi sudah ada dua amalan ini. Habis sholat baca ayat kursi, mau tidur baca ayat kursi. Udah kita amalkan belum? Cek masing-masing, nanti ngomong sama keluarganya. Baca ayat kursi, baca ayat kursi. Update status, mau tidur baca ayat kursi. Update status begini, jangan nyuting makanan. Walaupun nggak apa-apa, biar orang syukur ya. Tapi kan kurang manfaat. Lebih manfaat kalau yuk mau tidur jangan lupa baca ayat kursi. Semoga setan tidak ketemu kita sampai pagi. Sementara banyak suami istri tidur nggak pernah baca ayat kursi, sehingga keduanya tidur dikelonin. Bukan saya ngomong loh ya. Iya, akhirnya subuhnya nggak dapat ya, subuhnya nggak dapat, tidurnya musuhan, nggak ada cinta karena setan ada di situ. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang rahasia di antara rahasia ayat kursi. Tadi itu baru menjelaskan beberapa fadilah keutamaannya, betul ya? Ayat kursi ini dikatakan ayat yang teragung, pemimpin semua ayat. Di antaranya apa? Yang pertama, satu-satunya ayat, satu ayat yang bisa mencakup asma Allah terbanyak. Kalau basmalah kan Bismillahirrahmanirrahim, 3 nama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul? Qul huwallahu ahad. Allah Al-Ahad. Allahus Samad. Allah As-Samad. Satu ayat cuma 2 namanya Allah Ta'ala. Tapi kalau ayat kursi, dalam satu ayat ada 21 nama Allah. Ada 21 nama Allah. Itu pendapat yang paling detil. Pendapat yang di bawahnya 17 nama Allah. Pendapat yang umum 16 nama Allah. Dalam satu ayat 16 nama Allah. Maka dikatakan ayat ini ayat yang paling agung. Pemimpinnya semua ayat. Apa itu? Saya nggak akan jelaskan di sini. Kalau dijelaskan ke sini nanti antum pusing. Kenapa? Ini seperti pelajaran kuliah. Ya, seperti nanti di forum kuliah ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, panjang. Ya, contohnya aja ya, contohnya ya. Contohnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada berapa itu? Allah, kemudian huwa al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu huwa sinatun wala naum. Lahu Allah ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu Allah illa bi idznih. Ini kalau saya terangkan semua jadi 17 nanti ya. Jadi 21. Saya nggak akan bahas itu. Ini nanti buat yang nyantri-nyantri pelajari itu ya. Pelajarin, banyak di kitab tafsir, banyak di ceramah-ceramahnya ulama di YouTube tuh ya. Saya mau tahu Sya'rawi di antaranya juga menjelaskan rahimahullah. Artinya apa? Ini satu ayat mengandung 17 sampai 21 nama Allah. Dan di awalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada al-hayyu al-qayyum. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, al-hayyu al-qayyum adalah ismullahil a'dzam. Kalau kita berdoa pakai 2 nama ini tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Password pengabulan doa. Makanya banyak doa itu diawali dengan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Itu kalau mau doanya qabul pakai 2 nama ini. Karena itulah Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha diajari oleh Nabi Muhammad SAW doa yang diawali dengan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'ain. Diawali dengan ya hayyu ya qayyum. Kalau kita habis azan subuh, setelah sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh, kita dianjurkan baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Sampai di situ aja sebanyak 40 kali. Kalau habis sholat witir, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya hayyu ya qayyum. Ini 2 nama Allah yang merupakan ismullahil a'dzam. Jadi kalau antum lagi punya hajat besar, pengen hajatnya kabul,
yang khusyuk baca itu setelah bismillah, alhamdulillah, sholawat, ya hayyu ya qayyum, ulang-ulangi dan hadirkan hajatnya, insya Allah beres dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini diawali, kalau antum nanti lihat ya keindahan ayat kursi ini. Saya mau tanya dulu, tahu enggak bedanya kecuali dan selain? Coba nih terjemahannya gimana nih? La ilaha illallah. Coba diterjemahkan. Tiada Tuhan. Ya, kalau ada orang bilang tiada Tuhan kecuali Allah, kira-kira pas enggak? Mikir semua ya. Saya kasih contoh lagi, boleh enggak? Boleh. Saya bilang tidak ada makanan kecuali roti. Tidak ada makanan kecuali roti. Berarti ada makanan lain selain roti yang kebetulan tidak ada saat ini. Betul? Betul? Tidak ada makanan kecuali roti. Berarti ada makanan selain roti yang saat ini tidak ada, yang ada hanya roti. Contoh, tidak ada minuman kecuali air. Pertanyaannya, berarti ada nggak minuman selain air? Ada, cuman saat ini yang ada hanya air. Tapi kalau saya ngomong gini, tidak ada minuman selain air, berarti nggak ada minuman apapun. Minuman itu hanya air. Paham? Minuman itu hanya air. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Satu-satunya Tuhan hanyalah Allah. Kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti sebetulnya ada Tuhan yang lain. Nah, saat ini yang ada hanya Allah. Itu bahasa Arab. Jadi detailnya bahasa Arab, illa di situ artinya bukan istitsna, tapi maknanya ghair. Ya, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Satu-satunya Tuhan hanyalah Allah. Makanya di ayat kursi ini diawali dengan Allah. La ilaha illahu. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia Allah. Jadi biar kita paham, ya Tuhan itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Diawali dengan Allah, Allah, Allah. Siapa yang ngasih nama Allah? Yang ngasih Allah itu sendiri. Karena itu, kalau kita menyebut nama Allah, semua nama Allah udah masuk di dalamnya. Karena ada nama Allah tuh yang sifatnya nama zat, nama sifat. Ya, ada nama zat, nama untuk zatnya Allah. Ada nama untuk sifatnya Allah. Wal hayyul qayyum, Allah yang maha hidup. Setelah Allah kemudian al-hayy. Karena manusia, kita di manusia, hidup dulu baru bicara. Hidup dulu baru mendengar. Hidup dulu baru berkehendak, hidup dulu baru beraktivitas. Maka Allah untuk menunjukkan dirinya itu benar-benar satu-satunya Tuhan, bahkan dalam wahyunya pun Allah berbicara dengan benar. Allah, nggak ada Tuhan selain Dia, Allah Al-Hayy, Dia yang maha hidup. Allah nggak ngomong Dia yang Al-Qayyum dulu. Bisa dipahami? Jadi indahnya kebenaran Al-Quran dulu. Urutan tata bahasanya, katanya pun tidak salah. Dan tidak mungkin salah. Dan tidak bisa dipersalahkan. Mau disalahkan model apapun, dengan gaya bahasa Arab model apapun, akan dijawab tidak salah secara bahasa manapun. Nah, ini yang bisa tahu kalau kita belajar betul. Ya, belajar betul. Nah, cuman saya nggak akan bahas itu. Bukan rananya di sini. Ini kan dilihat orang banyak, live streaming ya. Di rumah sana mungkin ada yang ngomong, mungkin loh ya, pusing Ustadz kalau bahasa gitu pusing. Nah, saya mau ngasih tahu satu hal sebagai penutup, karena tersisa cuma 18 menit. 21.30 itu 21.12. Ya, berarti sebentar lagi harus selesai. Ayat kursi ini ngajarkan kepada kita, yang kalau saya dengar ya, yang saya dengar,
Jadi orang yang super pede. Jadi orang yang super pede. Kalau kita renungkan betul nih maknanya. Yang pertama, kita disuruh ngomong ke diri kita, kamu punya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang bisa ngasih kamu makan, Allah. Yang bisa kasih kamu minum, Allah. Yang bisa beresin masalahmu, Allah. Yang ngurusin kamu, Allah. Semuanya Allah, nggak ada yang lain. Rencanamu, kehebatanmu, apapun di dirimu nggak akan menghasilkan kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Dan yang ngasih ide hanya Allah. Nggak ada selain Allah bisa ngasih ide. Sehingga kalau kita paham betul begitu, kita merasa punya Tuhan, terasa punya Tuhan, itu ya tenang. Nah, sekarang yang terjadi kan banyak orang kehilangan Tuhan ya. Cek, saya ngomong begini, tolong dicek kebenaran ucapan saya ini. Banyak orang nggak sadar kehilangan Tuhan. Nah, kalau kehilangan Tuhan ya pasti bingung tuh ya. Bayangin kita ini masuk suatu negara nggak punya teman, nggak punya kenalan, ya, nggak punya apa-apa, terus satu-satunya yang jadi teman kita tiba-tiba hilang gitu. Pusing atau nggak pusing? Pusing. Nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus ngapain, nggak ngerti. Tapi kalau ada temennya dia nyaman loh. Bayangkan hidup kehilangan Tuhan, kan ngeri. Contoh ya, ini contoh kasus. Mbak-mbak ini misalnya di hadapan saya nih, atau yang di rumah. Boleh mbak saya buat contoh, boleh ya? Boleh. Dipaksa nikah sama ayah oleh seorang pria yang Anda tidak cinta, bahkan tidak kenal. Pertanyaannya, langsung kalimatnya, insya Allah saya akan bahagia, atau hidupku akan hancur? Yang mana? Yang mana mbak? Neng yang mana neng? Ini di Bandung ya? Kalau Bandung apa? Neng? Oh iya, kalau Solo mbak soalnya. Neng yang mana neng? Hidupku akan hancur. Kebanyakan manusia mengatakan hidupku akan hancur, hidupku berantakan, aku menikah dengan orang yang aku gak kenal, aku menikah dengan orang yang gak aku cintai, aku menikah dengan orang yang aku gak ngerti kehidupan macam apa yang aku lalui. A, B, insya Allah aku akan jadi wanita yang bahagia. Yang mana? Kelihatannya yang di depan saya ini banyak yang jawabannya tidak sesuai kenyataan ya. Ya insya Allah pilihannya B, insya Allah ya. Tapi faktanya, tanya sama mas-mas nih, A gimana kenyataannya? A ini ya? A atau B? Jangan takut bicara. A atau B? A atau B? A. Mohon maaf neng, banyak tuduhan di sini mengatakan Anda pilih A. Nah, kenapa ini tuduhan semacam ini terjadi? Memang fakta yang ditemukan di masyarakat, contoh kasus kecil semacam ini yang terjadi adalah wanita itu langsung bingung, nggak tahu gimana saya ini kok seperti ini ya, apa yang akan terjadi selanjutnya, kalut. Jadi pukulan pertama ini langsung goyang. Gimana caranya dapat ucapan seperti itu tetap tenang? Ayahnya ngomong, kamu akan saya nikahkan dengan pria yang kamu tidak suka, yang ayah suka. Jawabannya, silahkan ayah yang nikah. Kan yang suka ayah. Atau, terima kasih ayah, udah pilihkan pria untuk aku. Yang mana? A atau B? A. Insya Allah B, harusnya gitu ya. Idealnya B. Ini kan kasusnya memang ayahnya agak-agak ini. Memang ini ayah agak-agak. Saya ambil contoh ayah yang agak-agak. Memang ini yang tidak ideal. Ini bapak nggak ideal ini. Ya bapak yang egois, ya kepalanya sendiri. Nggak ideal bapak semacam ini. Jangan dicontoh mas. Nanti kalau kamu jadi bapak, ngomong sama putrimu, bapak punya 20 pria calon untukmu. Pilih. Nah itu boleh. Bapak bener itu ya, 20 pria bapak udah siapkan, dan semuanya saldo minimal 200 miliar. Oh masya Allah. Kira-kira setuju atau nggak setuju neng? Setuju. Setuju. Itu bapak ideal. Itu bapak
ideal. Tapi faktanya seringkali dihadapkan pada kondisi di mana ada orang tua yang nggak ideal buat anak, gitu kan ya. Ada kasus kehidupan yang nggak sesuai ekspektasi. Kalau pusing, hancur, kenapa? Karena Allahnya hilang. Nah, harusnya gimana? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kamu akan saya nikahkan dengan pria bla 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 bla. Siap ayah, walaupun pahit ini. Siap. Kenapa? Siapa tahu sebelum pernikahan dia mati dulu. Wah, loh, ini kan bisa jadi tuh ya, bisa terjadi. Semoga panjang umur. Siapa tahu sebelum pernikahan ya dia ternyata membatalkan karena nggak cocok sama saya. Ya, siapa tahu ayah saya berubah pikiran. Siapa tahu hati saya dirubah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi senangnya luar biasa. Siapa tahu ternyata dia pria yang dipilihkan Allah untuk bawa saya ke surga. Siapa tahu Allahnya di depan. Ya, sekarang kan enggak. Allahnya enggak ditemukan. Hidup saya bagaimana? Ditanya sama temennya. Lah bagaimana Allahmu? Ya ini bukan urusan Allah, ini urusan saya. Loh. Bukan urusan Allah, urusan saya. Lah emang kamu bisa hidup urusan kamu sendiri? Kan semua urusanmu diurus sama Allah. Huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup dan dia maha mengurus semuanya sendiri. Al-Qayyum, dia Allah yang mengurus semuanya sendiri. Jangan sok kamu merasa ngurus, kamu gak bisa ngurus, yang ngurus Allah. Contoh, saya makan permen, terus saya tidur. Ini makanan masuk ke perut, saya yang ngurus. Siapa yang ngurus? Allah. Allah perintahkan nih lambung kita bekerja. Binatang-binatang, nih bakteri-bakteri di tubuh ini bekerja. Allah perintahkan tuh oksigen jangan sampai terlambat masuk nih ke hidung kita ini. Allah siapkan di hidung kita ini pasukan menjaga jangan sampai itu ada yang namanya semut masuk. Subhanallah, cek. Antum boleh cek ya, saya cuman lihat fakta di lapangan, saya nggak tahu ilmu kedokteran karena saya bukan dokter. Manusia itu waktu masuk hidup kalau tidur, subhanallah ya, kenapa kok nggak ada semut yang deket? Coba kamu tidur telentang itu ya, semut datang nggak ke kamu? Enggak ya, kecuali ada permen di kantong yang datengin permennya, tapi kitanya datengin semut nggak? Enggak. Tapi kalau jenazah begitu meninggal dunia ditaruh, kira-kira nanti semut akan datang nggak itu? Pertanyaan saya, apa yang membedakan itu? Karena penjaganya udah dicabut sama Allah Ta'ala. Penjaganya udah dicabut, udah selesai. Kecuali hamba-hamba yang enggak dicabut penjagaannya, para nabi, para rasul dan wali-wali tertentu, sampai dikubur pun tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Al-Qayyum, Allah yang maha ngurus. Jadi kamu nggak usah pusing mikir besok gimana ya, nanti gimana ya, masa depanku seperti apa ya. Obrolan singkat suami istri, tolong jangan dicontoh. Ini suami istri lagi ngobrol dan bercanda. Istrinya sama suaminya nggak boleh kerja, kamu di rumah urus anak, aku suami yang kerja, kata suaminya. Akhirnya istrinya dibisikin setan. Ya sesuai dengan logika manusia, Mas, kalau aku ini nggak kerja, mengharapkan hanya dari gaji yang kamu bawa, lah terus nanti kalau kamu mati bagaimana nasibku? Nanti kalau kamu mati bagaimana nasibku? Ya suaminya jawabannya nyantai, udahlah Dik, nggak usah kamu pikir. Ya nggak bisa, ini harus dipikir. Nggak usah, tenang aja, itu nggak akan terjadi. Gimana nggak akan terjadi? Karena kamu yang mati duluan.
Langsung ditonjok sama istrinya. Ngawur kamu. Ngapain kamu bilang kalau saya mati duluan? Kan bisa jadi kamu yang mati duluan. Orang hidup kok mikir kalau nanti mati bagaimana? Sekarang nih hidup dinikmatin. Udah diurus sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nyantai. Nah, kenapa ini orang jadi kehilangan Tuhan itu loh? Saya mau nanya, untuk diri saya sendiri saya ngomong, dan semua yang ada di hadapan saya baik di layar monitor masing-masing, kurang apa Allah mempertontonkan kemahakayaannya? Kurang apa Allah mempertontonkan kemampuannya? Kurang apa Allah mempertontonkan kemahebatannya? Allah pertontonkan loh, bukan gak dipertontonkan loh. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu Allah pertontonkan bener loh. Saya mau nanya, afwan, itu kita kalau pergi ke pasar cuma ada satu buah atau aneka ragam buah? Aneka ragam buah. Makanan pokok itu cuma beras atau ada macam-macam? Macam-macam, betul. Segalanya. Allah buat pisang aja. Itu di dalam saya dikasih pisang itu. Pisang itu ya salah satu hidangan tuh, macam-macam tuh. Salah satunya pisang. Insyaallah udah menantikan saya. Kami saling merindukan. Tapi tidak tahu itu rindunya akan terbayarkan atau tidak. Air saja rindu sama saya rindu sama beliau, nggak kepegang-pegang nih air. Pisang itu nggak dibuat cuma satu, ada yang kecil, ada yang besar, betul ya? Ada yang jumbo, ya kecil, besar, jumbo. Yang jumbo pun modelnya macam-macam, yang kecil pun macam-macam. Itu yang namanya jeruk, dari yang kecilnya segini sampai yang gedenya luar biasa. Yang namanya tomat, masya Allah, yang kecil lebih mahal. Ya, yang kecil lebih mahal daripada tomat yang besar. Allah buat macam-macam. Kenapa Allah nggak buat cuma satu jenis saja? Allah tuh pengen ngasih tahu loh. Orang hidup kok takut makan tuh loh, pisang aja tak buat segitu banyak. Kamu kok takut gak bisa makan tuh ya, aneh. Urip kok wedi mangan. Hidup kok takut gak bisa makan. Bumi Allah buat luas atau sempit? Luas. Gitu kok kamu mikir nanti saya tinggal di mana? Ya Allah ya Rabbi. Nanti saya tinggal di mana? Ardullah wasi'ah, bumi Allah ini luas. Mikir lagi. Nanti saya nikah sama siapa? Tolong periksakan ini ke rumah sakit segera nih. Segera untuk dicek ini. Kira-kira dicek dulu kelebihan hormon apa ini. Nanti mau nikah sama siapa? Ya Allah, keluar dari sini, ya berhenti di situ ngomong yang mau nikah sama saya, ini nomor telepon saya. Insya Allah 1 bulan dapat itu. Karena perempuan itu jumlahnya lebih banyak dari laki-laki. Dan perempuan gak kekurangan laki. Kenapa? Bingung cari laki, bingung cari perempuan, dan mengatakan gak mungkin saya dapat jodoh. Kisah ngajari ngomong gini ya sopo. Yang ngajarin bicara seperti ini siapa? Nanti saya kalau terjadi krisis mau makan apa? Lo kamu di perut aja nggak kerja makan kok. Di perut itu kamu nggak kerja makan, betul. Bahkan belum punya gigi makan. Gimana caranya Allah nyampaikan makanan itu ke perutmu? Nggak lewat gigi. Gitu aja kok hidup kakek ruwet. Engkau piye. Nanti gimana? Nanti mati, udah gitu aja. Ya. Nanti mati, sekarang hidup. Wal hayyul qayyum. Allah yang maha hidup dan Allah maha menghidupkan. Allah itu tanggung jawab. Kalau Allah menghidupkan ya diurusi. Contoh akhiran, tinggal 3 menit. Bu, ibu, ya, neng, berarti lebih banyak neng daripada ibu. Bapak, AA, siap. Ternyata lebih banyak AA daripada bapak, betul ya? Itu menyenangkan. Artinya generasi muda itu seneng cari ilmu. Ikhwani rahimakumullah. Ini sebelum saya tutup ini contoh. Saya itu di rumah saya agak kaget. Di tembok itu saya nggak pernah nanam pohon, muncul pohon. Saya subhanallah, Indonesia nih ya, sampai di tembok bisa keluar pohon. Oh ini banyak juga ya.
tembok, bisa keluar pohon. Antum ambil itu telok, kalau orang Solo bilang bijinya mangga ya. Orang tua dulu kalau habis makan mangga bijinya dibuang ke halaman, betul? Tiba-tiba terus muncul tunasnya, terus ditanam, nggak usah diapa-apain, tinggal aja 10 tahun jadi pohon nggak itu? Jadi pohon nggak? Siapa yang nyiramin? Siapa yang numbuhkan? Kamu ikut andil. Nah sekarang kamu bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa lari, bisa loncat, bisa share, takut hidup. Masya Allah, setan mana yang kita ikutin? Kurang baca ayat kursi. Kalau begitu baca ayat kursi, Allah, oh selesai, saya punya Allah. Masih kurang paham, wal hayyul qayyum, wah Allah mah hidup, aku urip mesti diuripi. Ya, bahkan sampai Allah yang bilang la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah enggak ngantuk, enggak tidur. Contoh, apa contoh? Saya suruh megang gelas ini 3 hari, tumpah enggak? Kenapa? Satu, capek. Iya. Jangankan 3 hari, ini setengah jam bisa tumpah. Betul? Kedua, ngantuk. Kalau udah ngantuk apa tidur. Kecelakaan banyak terjadi karena supir ngantuk, terus tertidur sesaat. Bener ya? Bayangkan kalau Allah ngantuk. Maha suci Allah dari sifat ngantuk. Matahari gagal terbit itu, keluar dari edarnya nabrak, kiamat dipercepat. Ya kiamat dipercepat, kan naudzubillah min dzalik, mustahil Allah punya sifat ngantuk. Artinya Allah mau ngasih tahu, aku tuh nggak tidur, aku ngurus kamu loh. Bener kamu tak jaga loh, tak liatin, bukan untuk saya mau ngawasin kamu dalam tanda petik pengawasan, tapi saya ini ngawasin kamu karena Al-Hayyul Qayyum, karena aku akan hidupkan kamu, aku akan urusin kamu. Jadi kamu jangan ragu sama aku, udah ibadah aja. Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Dan sementara kitanya gimana? Masa sih? Apa iya? Gimana nasibku nanti? Pesimis, 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 pesimis. Kenapa jadi pesimis dan rendah, rendah diri ya? Bukan rendah hati, jadi pesimis, jadi minder, jadi nggak punya power karena dia tidak atau belum kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ikhwani rahimakumullah, ayat kursi ini jadikan amalan. Amalkan dulu dengan lisan, nanti resapi sampai lama-lama mengakar di dalam hati, terus jadi sesuatu yang luar biasa, akan memancar seperti kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia akan menjadi seperti pembangkit listrik yang menggerakkan seluruh tubuh itu. Energik ya, orang akan energik, kondisinya apapun dia akan tenang. Kenapa? Diawali belum apa-apa, Allah, 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 diingatkan gitu terus. Jazakumullah khairan, terima kasih kepada AA yang ada di Jepang ya, dengan musim dingin yang menyenangkan. Ya mudah-mudahan di sana disenangkan hatinya oleh Allah Ta'ala, diberi berbagai macam kesenangan dunia dan akhirah, dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia dan akhirah, dijadikan murid-muridnya ilmunya barokah, jadikan semuanya semakin saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita akhiri kajian ini, insyaallah akan ada sorban infak dari petugas yang sudah siap. Nanti insyaallah sambil berdoa, silahkan yang ingin ikut andil dalam kebaikan, siapkan yang antum bisa persembahkan. Jazakumullah khairan, walafu minkum, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء واعطنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد وادخلنا الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمر أجسادنا بطاعتك وأمر قلوبنا بمحبتك وأمر أرواحنا بمعرفتك وأمر أسرارنا بمشاهدتك. اللهم كما نمت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما نمت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما نمت علينا بالعافية فزدنا منها كما نمت علينا بالأمر فبارك لنا فيه. اللهم إننا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خيرا عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا جميعا العافية والدوام العافية والشكر على العافية وتمام العافية والعافية من كل أذى بلية. اللهم ارزقنا الحج إلى بيتك الحرام والزيارة إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قريب مجيب ما سهل والجمال والرضا والعناية. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وطن وارزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد أمر طويل في طاعتك مرة في العافية والسلامة والتوفيق الهداية والرضا والعناية. أشرق البدر علينا واختفى بدر تمام مثل حسن ما رأينا في راكان والشام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين wa'alafu minkum. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada semuanya. Terus mudah-mudahan
kita bisa istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat nanti, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.